Dan disitulah semua warga menyaksikan bersama sosok Nyi Mas Dalsari berjalan sambil menari, menembangkan kidung Jawa yang semasa hidupnya sering dia tembangkan di acara pagelaran wayang. Terus menari sambil jalan tak berhenti. Dan ketika tiba di dekat tower tempat dia mati, sosok Nyi Mas Dalsari masih menari sambil berjalan memutari tower beberapa kali sampai akhirnya lenyap begitu saja dari pandangan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih berasal dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Dibagikan oleh salah satu Baraya KMS, kisah nyata tentang Danyang yang gentayangan bahkan menjadi penunggu tetap desa tempat kelahiran beliau. Mas Samsul, narasumber kita, yang kisah pertamanya sudah ditayangkan dan sudah kalian tonton semua, tentang seorang sinden yang bernama Nyai Dalsari yang meninggal dalam pengaruh entitas yang tak dikenal dengan kondisi jasad yang begitu mengenaskan. Mas Samsul merupakan seorang praktisi ruqyah yang tergabung di sebuah organisasi bernama Jam'iyah Ruqyah Aswaja atau JRA, yang tentunya sudah cukup begitu dikenali khususnya di Pulau Jawa. Kisah ini masih kelanjutan dari kisah Nyai Dalsari. Pada waktu itu, Mas Samsul mengalami sendiri kejadian mistis tentang sosok Danyang Nyi Mas Dalsari. Sekitar tahun 1993. 13 tahun pasca kematian Nyi Mas Dalsari. Di tahun 93, ibu dari Mas Samsul yang bernama Ibu Maryati yang bersuamikan Mas Ahmad pada waktu itu mengandung anak kedua adik dari Mas Samsul. Waktu itu usia kandungan Ibu Maryati sudah menginjak usia tua, sudah mendekati waktu lahiran. Ketika sudah tiba waktu melahirkan, malam itu Ahmad, ayah dari Samsul, bergegas pergi menuju ke rumah seorang dukun beranak untuk membantu proses persalinan anak keduanya. Malam hari yang begitu sunyi saat itu, hanya terdengar suara Bu Maryati yang merintih mengerang kesakitan. Tak lama Ahmad dan si dukun beranak pun tiba. Lantas bergegas masuk ke dalam kamar, di mana Maryati terbaring menahan sakit di perutnya. Dukun beranak di dalam kamar menyuruh Ahmad keluar. Di ruang tamu, Ahmad dan anaknya serta beberapa anggota keluarga menanti dengan cemas, berdoa yang terbaik untuk keselamatan sang istri dan si jabang bayi. Di tengah suasana tegang, cemas tiba-tiba berubah
bulu kuduk semua orang meremang tatkala mendengar suara burung serak Jawa dan langkah kaki yang begitu perlahan di genting rumah Ahmad. Yang tak lama langsung disambung oleh suara tembang Jawa. Samsul waktu itu menoleh dan menarik lengan baju bapaknya. Pak, iku sopo pak, sing nembang di atap rumah. Shh, itu Nyi Mas Dalsari, Mbah Dalsari, biarkan saja, jangan takut, ucap sang bapak. Samsul pun terdiam. Dia sudah tahu siapa itu sosok Nyi Mas Dalsari karena sering diceritakan oleh orang tuanya. Ketika suara erangan Maryati di dalam kamar terus terdengar, saat itu pula diiringi oleh suara tembang Jawa yang begitu merdu dari sosok Nyi Mas Dalsari di atap rumah. Tembang itu baru selesai ketika anak dalam kandungan terlahir ke dunia. Suasana tegang dan rasa takut yang sempat melanda hilang seketika oleh pecahnya suara tangis si jabang bayi. Ahmad lantas menerjang masuk ke dalam kamar, tersenyum bahagia ke arah sang istri dan anak keduanya yang baru lahir. Namun, suasana gembira itu kembali terhenti. Suasana kembali berubah menjadi sunyi tatkala suara langkah kaki perlahan di luar rumah kembali terdengar diiringi tembang Jawa dari sosok Nyi Dalsari yang perlahan terdengar cukup kencang, namun makin lama semakin mengecil seorang menjauh dari kediaman Samsul dan Ahmad bapaknya. Selepas suara tembang Nyi Dalsari menghilang, barulah orang-orang merasa lega. Lantas Ahmad pun lanjut mengurusi ari-ari si jabang bayi yang dia kebumikan di belakang rumahnya. Waktu pun berlalu. Selepas kejadian itu, hari-hari kembali berjalan. Memang sosok Nyi Mas Dalsari terkadang selalu muncul di malam-malam tertentu. Bahkan seringkali datang ke rumah-rumah warga di Tegalsari, khususnya rumah yang dihuni oleh bayi ataupun anak kecil. Satu saat, kala itu Maryati mengajak Samsul menuju ke sebuah kali kecil di Dukuh Tegalsari. Malam hari itu Maryati mau mencuci tumpukan popok anak keduanya. Samsul waktu itu pergi ikut menemani. Namun, setibanya di dekat kali kecil di Dukuh Tegalsari, di tempat yang biasa digunakan oleh warga kampung untuk mencuci pakaian ataupun alat-alat makan, saat itulah ketika sedang asik menggosok popok di atas bebatuan, Samsul yang duduk di pinggiran sungai, dia terkejut saat mendengar suara lantunan tembang Jawa yang sudah dia kenal. Suaranya begitu pelan, namun jelas terdengar di telinga Samsul. Samsul menoleh ke arah sang ibu, namun ibunya begitu asyik menggosok popok seperti tak ikut mendengarkan suara tembang itu. Samsul yang penasaran, lantas dia perlahan berdiri, menoleh kiri kanan, menatap ke sekitar area sungai yang begitu gelap, sampai pandangannya tertuju ke sebuah pohon besar yang tak jauh dari tempat mereka.
Samsul terbelalak melihat sosok perempuan berdiri di sebuah dahan pohon, mengenakan baju daster biru muda, sedang menyisir rambut sambil terus menembangkan lagu Jawa. Samsul memanggil pelan ibunya. Bu, ono opo tok le, bentar lagi selesai. Bu, itu sopo bu? Bu, itu sopo? Ucap Samsul, nunjuk-nunjuk ke arah pohon. Ibunya Samsul yang selesai mencuci popok lantas menoleh ke anaknya. Opo le? Itu bu, itu sopo bu? Itu loh bu, di dahan pohon bu. Maryati pun berdiri mendekat ke arah sang anak, lantas menoleh ke pohon yang ditunjuk oleh Samsul. Waduh Gusti, Sul, mulih Sul, mulih. Lah, kenapa bu? Itu sopo bu? Suruh pulang bu, dah malam, ucap Samsul. Hus, itu bukan manusia, itu Nyimas Dalsari. Wis, kita pulang. Ajak Maryati dengan wajah agak pucat ketakutan. Samsul pun hanya menurut ketika tangannya dituntun tergesa-gesa oleh sang ibu. Sedangkan di rumah, Ahmad yang hanya berdua dengan anak bayinya yang sedang tertidur lelap di dalam kamar. Dia menuju ke kamar sang anak yang diberi nama Dewi. Ahmad mengintip sang anak lewat gordeng pintu kamar. Terlihat anaknya tertidur begitu pulas. Namun ketika Ahmad menoleh ke ruang tamu, saat itulah suara langkah kaki mendekat dari luar lantas membuka pintu. Loh, bu, si Samsul mana? Ternyata yang datang itu Maryati, istrinya. Maryati tak menjawab, hanya tersenyum, lantas berlalu masuk ke dalam kamar Dewi. Di sini Ahmad tak curiga apa-apa. Lantas Ahmad keluar, duduk di sebuah kursi bambu di teras rumah sambil membakar tembakau yang dia linting sendiri. Ketika sedang asik menikmati dan menghisap asap tembakau, Ahmad dibuat terkejut sampai terbelalak tak percaya melihat sosok istrinya menuntun Samsul tergesa-gesa masuk ke halaman rumah. Loh, bu, dari mana bu? Lah piye tok pak, ibu kan habis nyuci dari kali. Lantas, ya yang tadi sopo bu? Sambil nunjuk ke dalam rumah. Loh, maksud bapak apa? Aduh, Gusti, bu, bahaya bu, anak kita bu, ucap Ahmad yang lantas tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Ketika Ahmad masuk ke ruang tamu diikuti oleh Samsul dan Maryati istrinya, Ahmad langsung berdiri diam mendengar suara tembang Jawa yang begitu merdu dari dalam kamar Dewi. Pak, iku sopo pak? Itu siapa? Shh, bapak juga ndak tahu bu. Namun suaranya kayak Nyimas Dalsari bu, ucap Ahmad. Samsul ketakutan, tahu kalau itu bukan manusia yang nembang di kamar adiknya. Bu, Dewi, ucap Samsul, narik-narik tangan sang ibu. Shh, jangan takut Sul, jangan takut. Ayo kita lihat, ucap sang ibu yang berjalan mengikuti Ahmad di belakang. Ketika Ahmad berjalan mengendap-endap diikuti oleh Maryati dan Samsul, tiba di depan gordeng yang menutup pintu kamar anaknya. Gordeng itu tiba-tiba tersingkap oleh hembusan angin yang entah muncul dari mana. Dan saat itulah Ahmad, Maryati, dan Samsul hanya bisa terbelalak tak menyangka melihat sosok Nyai Dalsari.
mengenakan baju biru muda, rambut hitam tergerai bergelombang, sedang menimang-nimang Dewi, anak si Ahmad. Nyimas Dalsari seperti tak memperdulikan keberadaan Ahmad dan keluarga. Asik menimang-nimang si jabang bayi, sambil tak berhenti terus nembang, membelakangi mereka semua. Lantas dalam pandangan Ahmad dan keluarga, Nyimas Dalsari meletakkan si jabang bayi yang tertawa-tawa bahagia, diletakkan di atas pembaringan, lalu menoleh ke arah Ahmad, Samsul, dan Maryati yang hanya berdiri kaku terperangah. Nyai Dalsari dengan wajahnya yang begitu ayu, kulitnya kuning langsat, matanya bundar memikat hati, tersenyum ke arah mereka, lantas kembali nembang berjalan perlahan ke sudut kamar rumah mereka, lantas menghilang sambil terus nembang kidung Jawa, memecah kesunyian di malam itu. Ahmad, Maryati, dan Samsul lari memburu ke dalam kamar. Suara tembang masih mengalun, namun semakin lama semakin pelan, seolah Nyimas Dalsari sudah berlalu jauh dari lokasi rumah mereka. Dan kejadian seperti itu sering kali terjadi kepada warga Dukuh Tegalsari. Hampir semua orang yang punya anak bayi pernah mengalami hal serupa. Sampai-sampai kehadiran sosok Danyang Nyimas Dalsari bagi warga Dukuh Tegalsari sudah menjadi hal biasa, karena selama kemunculannya tak pernah sama sekali Nyimas Dalsari ini mencelakai siapapun. Hari-hari berlalu, tak terasa Dewi pun sudah beranjak remaja. Saat itu di tahun 2007-2008, pasca gempa di daerah Jogja, Samsul masih ingat dengan jelas peristiwa yang terjadi di Dukuh Tegalsari, kampung halamannya, yang sempat mengguncang semua warga yang tinggal di sana. Satu pagi, Samsul dengan beberapa kawannya, Adit, Yanto, mereka bertiga sedang berjalan menuju ke daerah tempat Nyimas Dalsari dulu gantung diri. Namun ketika tiba di dekat tower listrik yang sudah terbengkalai itu, Samsul melihat ada orang asing yang sedang membongkar besi-besi penyangga tower. Loh. Dit, itu siapa, Dit? Kok bongkarin besi-besi tower? Gak tahu, Sul. Coba kita tanya, ucap si Adi. Samsul pun mendekat lantas menanyakan, Mas, siapa Mas? Kok ini tiang-tiang towernya malah dibongkar? Lelaki itu hanya menoleh dengan muka yang terkejut. Lantas sambil tergagap mengatakan kalau dia petugas dari pihak PLN. Waduh Mas, jangan berani-berani loh Mas. Ini tempat angker Mas, ucap Samsul dengan nada agak ketakutan. Dia tahu betul disitulah Nyimas Dalsari dulu mati. Namun si orang asing itu tidak memperdulikan ucapan Samsul. Samsul pun dan Adit beserta kawannya langsung mencari orang dewasa di kampung mereka, memberitahukan kalau tower tempat Nyimas Dalsari mau dibongkar. Ketika berlari ke perkampungan,
Di sini Samsul ketemu dengan Mbah Suwarno. Mbah, ada orang bongkar tower, Mbah. Loh, tower yang mana, Le? Itu loh, Mbah, towernya Nyi Mas Dasari. Mendengar itu, Mbah Suwarno pun terkejut. Lantas buru-buru menuju ke lokasi tower. Nah, di sini Mbah Suwarno pun menanyai orang itu. Namun si orang asing tetap mengatakan kalau dia itu orang dari PLN. Di sini Mbah Suwarno merasa heran. Kalau petugas dari PLN mau bongkar tower, kok nggak bawa peralatan resmi, nggak bawa peralatan lengkap, bahkan cuma sendirian, nggak ada kawan. Biasanya kan lebih dari 4-5 orang kalau bongkar tower listrik seperti itu. Di sini Mbah Suwarno mulai curiga. Lantas dia memanggil warga lain yang sontak langsung berdatangan berkerumun di dekat tower. Ketika ditanyai, dipintai surat tugas dan sejenisnya, orang asing itu tetap tak bergeming. Malah tiba-tiba naik ke atas tower, dan ketika sampai di tengah-tengah tower, waktu itu menjelang tengah hari, orang asing itu tiba-tiba saja teriak ketakutan, lantas buru-buru turun dan berlari menuju ke pemukiman. Di sini Suwarno dan warga yang sudah curiga lantas mengejar orang itu. Begitu orang itu terlihat berlari menuju ke rumah-rumah warga, para pengejar pun berteriak, mengepung si orang asing tadi, lantas tertangkap lalu ditanyai. Namun ketika ditanyai, orang ini hanya menjerit-jerit tak jelas. Seperti orang linglung, malah seperti orang gila. Ketika sedang ditanyai alamat, berasal dari mana, surat tugas dari PLN, dan sejenisnya, orang ini malah memanfaatkan situasi lengah para warga, langsung menyelinap lari kembali, dan tak hentinya berteriak. Melihat hal itu, warga pun curiga, wah ini pasti maling. Lantas warga berlarian mengejar sambil meneriakkan nama maling, yang tentunya membuat semua orang yang belum tahu lantas ikut berlari mengejar pula. Orang itu akhirnya tertangkap, lantas dikeroyok oleh warga. Menurut Mas Samsul, waktu itu yang ikut mengejar lebih dari 100 orang. Tentunya si maling yang dikeroyok ratusan orang itu babak belur. Namun ketika tengah dikeroyok dipukuli oleh massa, ada seseorang warga mengambil batu lantas ditimpukan ke kepala si maling yang sudah tergeletak tak berdaya. Tentunya timpukan batu yang begitu besar otomatis membuat maling itu meninggal seketika. Begitu tragis. Dengan tubuh berlumur darah, kepala hampir pecah. Si rayap besi habis nyawanya, ditimpuk dan dihajar warga Dukuh Tegalsari. Pihak kepolisian yang waktu itu datang tak bisa berbuat apa-apa. Jenazah pun dievakuasi. Lantas menurut keterangan dari anggota kepolisian, maling yang meninggal dunia itu ternyata masih salah satu warga Klaten juga. Dan tentunya tak ada satupun warga yang ditahan, karena ratusan orang yang mengeroyok semua terlibat. Polisi pun angkat tangan, kasus pun ditutup seketika. Pasca si rayap besi mati dikeroyok warga Dukuh Tegalsari, di sini muncul satu peristiwa, sebuah kejadian
yang membuat semua warga Dukuh Tegalsari ketakutan. Malam hari pasca tadi siang, si maling habis dikeroyok sampai meninggal dunia. Suasana malam agak berbeda. Terasa seperti suasana dulu di tahun 1980 saat Nyi Mas Dalsari mati. Hawa terasa berbeda di Dukuh Tegalsari. Saat itu, malam hari Ahmad, Suwarno, dan Darsono kebagian giliran ronda. Tengah malam, seperti kebiasaan di dukuh mereka, para peronda ketika mendekati waktu tengah malam selalu keliling padukuhan untuk memastikan keamanan warganya. Tak terkecuali malam itu. Menjelang tengah malam, Ahmad, Suwarno, dan Darsono, mereka bertiga masih di dalam pos ronda. Masih berbicara, yang tentunya yang mereka bahas adalah si rayap besi yang sudah meninggal dunia. Melihat ke arah jam, Suwarno berkata, "Walah, udah tengah malam. Darsono, kita keliling," ucap Suwarno. Darsono dan Ahmad pun mengangguk. Lantas mereka berdiri keluar dari pos ronda, mengambil kentungan dan sejenisnya, lantas mulai berjalan mengelilingi padukuhan. Namun ketika tiba di tengah-tengah pemukiman Dukuh Tegalsari, Ahmad dan kawan-kawannya yang sedang berjalan langsung berhenti terdiam. No, kau dengar gak? Apa, Mad? Itu loh, nah. Kayak orang nangis, ucap Ahmad. Darsono dan Suwarno ikut terdiam mendengarkan suara tangisan yang didengar Ahmad. Loh, iyo yo, kayak wong nangis. Makin lama, tangisan itu malah semakin kencang. Tangisan seseorang yang seperti mengalami rasa sakit teramat sangat. Nangisnya sampai gerung-gerung. Di sini Ahmad takut ada kejadian menimpa warga Dukuh Tegalsari. Ahmad pun ngajak Suwarno dan Darsono untuk mencari sumber suara tangisan dan jeritan itu. Mereka bertiga pun berlari menuju ke sumber suara jeritan yang begitu kesakitan. Namun, ketika tiba di sumber suara, Ahmad dan dua kawannya lantas langsung terdiam ketika mencium aroma anyir darah yang begitu pekat. Tangisan jelas, jeritan begitu terdengar, namun wujud belum terlihat oleh mereka bertiga. Bau anyir darah begitu memuakan. Sambil menutup hidung dengan hati seber ketakutan, mereka bertiga mencari-cari wujud dari sosok yang menangis menjerit itu. Ketika mereka bertiga mengalihkan pandangan ke sekeliling tempat mereka berhenti, mereka pun terkejut saat melihat seorang lelaki dengan tubuh pakaian compang-camping, badan berlumur darah dari kepala sampai ke ujung kaki, berjalan terseok-seok sambil menangis memegangi kepala yang hampir pecah. Melihat itu, Ahmad, Suwarno, Darsono yang ikut dalam pengeroyokan bersama warga jadi ketakutan. Namun makhluk itu yang disinyalir adalah arwah penasaran si maling. Seperti tak mempedulikan keberadaan mereka bertiga. Ahmad beserta kawannya hanya diam gemetar ketakutan ketika maling itu sudah agak menjauh.
Darsono mengajak dua kawannya ini mengejar, ingin tahu pergi kemana si setan itu. Namun ketika mereka kejar, ternyata arwah si maling itu berjalan menuju ke tiang tower. Dan betullah ketika maling itu tepat berada di bawah tiang tower tempat Nyi Mas Dalsari meninggal, maling itu pun lantas lenyap, hanya menyisakan suara jerit tangis yang begitu menakutkan. Selepas itu, Darsono dan dua kawannya pun langsung lari ketakutan kembali ke pos ronda. Dan esok paginya, warga Dukuh Tegalsari semua gempar karena ternyata semua warga di Dukuh Tegalsari ikut mendengar pula suara jeritan tangisan itu. Warga pun mulai ketakutan. Terlebih ketika di malam kedua, teror dari arwah si maling yang mati dikeroyok ternyata malah semakin menjadi-jadi, mendatangi rumah-rumah warga Dukuh Tegalsari, mengetuk-ngetuk pintu sambil menjerit-jerit kesakitan, seolah sedang meminta pertolongan. Namun tak ada satupun warga yang berani keluar dari rumah. Hal itu berlanjut sampai beberapa malam. Di sini, warga yang sudah tak kuat dicekam rasa takut, diteror tiap malam, akhirnya bermusyawarah dengan sesepuh-sesepuh di Tegalsari. Hasil musyawarah pada waktu itu, akhirnya semua warga pun sepakat akan mengadakan doa bersama, seperti acara tahlilan di lokasi tiang tower bekas si maling menghilang malam pertama ketika ditemukan oleh Ahmad beserta kawannya. Jadi tahlilannya bukan di lokasi si maling digebukin, tapi di lokasi tower. Karena warga yakin maling itu gentayangan sepertinya ada hubungannya dengan tower yang mau dia bongkar semasa hidupnya. Karena tower itu sudah dijadikan tempat angker, tempat keramat oleh warga, yang berkaitan dengan sosok Nyi Mas Dalsari danyang di kampung mereka. Malam hari lepas Isya, semua warga Dukuh Tegalsari berkumpul menggelar tikar, mengadakan doa bersama atau ruwatan. Tawasulan pun dimulai oleh sesepuh di Tegalsari. Lantunan ayat-ayat suci berkumandang, saling bersahutan. Kalimat tahlil di akhir doa, di akhir tawasul menggema. Kalimat la ilaha illallah diucapkan, dilantunkan bersama-sama, menimbulkan suara gemuruh di malam hari. Ketika selesai berzikir, saat sedang berdoa, tiba-tiba semua warga tegang. Karena ketika si imam mau mengakhiri doa bersama, saat itulah terdengar suara tembang Jawa yang begitu perlahan. Sontak selepas imam menutup doa, semua warga menoleh ke lokasi suara tembang Jawa. Dan disitulah semua warga menyaksikan bersama sosok Nyi Mas Dalsari berjalan sambil menari, menembangkan kidung Jawa yang semasa hidupnya sering dia tembangkan di acara pagelaran wayang. Terus menari sambil jalan tak berhenti. Dan ketika tiba di dekat tower tempat dia mati, sosok Nyi Mas Dalsari masih menari sambil berjalan memutari tower,
beberapa kali sampai akhirnya lenyap begitu saja dari pandangan semua orang. Si sesepuh yang memimpin doa, memimpin acara doa bersama, lantas menengok kepada warga lalu berkata, "Alhamdulillah, wis beres. Nyi Mas Dalsari akan menyelesaikan masalah ini. Yo, bubar, mulih ning omah masing-masing," ucap si sesepuh itu. Warga pun mengangguk lantas perlahan mulai membubarkan diri. Berjalan pulang sambil terus membicarakan kemunculan sosok Nyi Mas Dalsari. Namun betullah apa yang diucapkan oleh sesepuh mereka. Pasca berdoa bersama yang diakhiri dengan kemunculan sosok Nyi Mas Dalsari, teror dari arwah si maling yang mati dikeroyok hilang seketika, tak pernah terdengar lagi. Maka pantaslah sosok Nyi Mas Dalsari disebut Danyang Dukuh Tegalsari, karena keberadaannya ternyata membantu menjaga pula warga Dukuh Tegalsari dari gangguan makhluk gaib lainnya. Setelah dicekam ketakutan beberapa lama, warga Dukuh Tegalsari pun kembali bernapas lega. Aktivitas di padukuhan kembali berjalan seperti biasa. Pagi, siang, ataupun malam kembali seperti dulu. Walau sesekali Nyi Mas Dalsari sering muncul, tapi itu tak membuat warga ketakutan sama sekali. Bahkan ketika muncul sosok Nyi Mas Dalsari, sebagian orang tua malah merasa seperti aman dan terlindungi. Waktu berlalu begitu saja. Samsul beranjak dewasa. Selama perjalanan hidupnya, Samsul sudah beberapa kali menyaksikan kejadian-kejadian aneh di kampungnya. Yang terakhir, si rayap besi yang mati lantas bergentayangan di Dukuh Tegalsari. Namun siapa sangka, ketenangan yang bertahun-tahun warga Dukuh Tegalsari jalani mulai kembali terusik ketika menginjak tahun 2011. Pada waktu itu, menjelang awal bulan Ramadan, di mana pada tahun 2011 awal puasa Ramadan itu ditetapkan hari Senin tanggal 1 Agustus. Nah, malam Seninnya tanggal 31 Juli, malam pertama orang Islam melaksanakan sholat taraweh. Seperti pada umumnya umat Islam dimanapun, tepat di malam pertama bulan Ramadan, semua datang ke masjid sholat tarawih berjamaah. Disinilah ketika warga sedang menunaikan sholat tarawih berjamaah, tiba-tiba terdengar suara teriakan warga. Meneriakan ada maling yang masuk ke rumahnya. Nah, sebagian jamaah itu ada yang berlari keluar masjid mencari sosok maling yang katanya masuk ke rumah warga. Namun saat mereka berlarian mencari sosok maling itu, sudah ditelusuri sampai ke sudut-sudut kampung, maling itu tak terlihat sama sekali. Namun si warga bersikeras, ada sosok lelaki berpakaian serba hitam layaknya seperti ninja, mengendap-endap mencungkil jendela. Jendela yang terkunci sudah terbuka. Namun ketika dicek oleh warga, jendela itu utuh,
tak ada lecet apapun bekas cungkilan benda keras. Namun memang terbuka. Warga pun menganggap kalau itu maling biasa. Toh nggak ada ruginya karena belum ada barang yang tercuri. Akhirnya yang mengejar tadi kembali ke masjid dan sholat lagi. Siapa sangka esoknya ketika sedang sholat taraweh, baru beberapa rakaat ada lagi warga yang teriak melihat maling. Sontak kembali terulang. Nih jamaah sebagian pada keluar mengejar sosok maling yang memang sempat terlihat berlari di antara sela-sela rumah warga. Maling, 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 teriak warga sambil terus berlarian. Namun seperti malam kemarin, maling yang berpakaian serba hitam seperti ninja kembali menghilang raib tanpa jejak, entah pergi kemana. Di sini warga pun semakin waspada. Sesepuh Dukuh Tegalsari mengatur warganya untuk berjaga setiap malam. Namun anehnya, 2 malam berturut-turut warga berjaga. Maling itu datang dan pergi dengan begitu aneh. Bahkan pihak kepolisian yang ikut berjaga di Dukuh Tegalsari dibuat kebingungan oleh ulah sosok maling ini. Datang tiba-tiba, dikejar warga bahkan oleh anggota polisi, namun selalu hilang seperti setan. 2 minggu berturut-turut teror maling ini melanda Dukuh Tegalsari. Polisi angkat tangan, warga kebingungan. Akhirnya salah satu sesepuh Dukuh Tegalsari mendatangi rumah seorang praktisi, seorang paranormal, untuk mencari tahu siapa, dari mana si maling yang meneror dukuh mereka. Namun jawaban yang tak disangka-sangka keluar dari si dukun yang didatangi pada waktu itu, di mana hasil penerawangan si dukun, dia mengatakan kalau maling yang menyatroni Dukuh Tegalsari bukanlah manusia, tetapi sosok arwah gentayangan yang semasa hidupnya memang merupakan seorang maling yang masih penasaran dikarenakan menyimpan dendam. Tersadarlah nih si sesepuh Dukuh Tegalsari kalau ternyata maling yang sudah meneror kampung mereka 2 minggu lamanya dikait-kaitkanlah dengan sosok rayap besi yang dulu mati dikeroyok oleh mereka. Akhirnya apa? Si sesepuh ini pun inisiatif melakukan gelar doa bersama lagi di tower bekas Nyi Mas Dalsari mati. Di sini si sesepuh mau minta tolong ke Nyi Mas Dalsari untuk mengurus si maling yang merupakan arwah dari orang yang menyimpan dendam kepada warga mereka. Doa bersama pun digelar sampai selesai. Dan ketika selepas doa bersama, si sesepuh yang memimpin doa pada waktu itu menoleh ke warga. Dia mengaku mendapatkan wangsit. Wangsit yang dia terima dari sosok Nyi Mas Dalsari, di mana Nyi Mas Dalsari katanya menyanggupi mengurus arwah penasaran si maling agar warga tidak diteror kembali. Warga pun tenang mendengar ucapan sesepuh mereka. Dan betullah, selepas kejadian semalam berdoa bersama di bawah tiang tower, teror maling yang seperti ninja misterius itu pun
hilang dari kampung Tegalsari. Makin kuatlah keyakinan sebagian orang kalau memang Nyi Mas Dalsari sudah menjadi danyang penunggu kampung mereka dan mampu melindungi dari bahaya. Cerita berlanjut. 1 tahun pasca teror maling misterius yang ternyata adalah arwah si rayap besi yang menyimpan dendam kepada warga Dukuh Tegalsari. Tahun 2012, di mana pada tahun itu Samsul sudah mulai sering melakukan tirakat-tirakat seperti puasa, wiridan, sholat malam, dan sejenisnya. Satu ketika, selepas selesai wiridan di malam hari, tengah malam yang begitu sunyi, Samsul keluar dari rumah, lantas duduk santai di teras depan. Ketika sedang duduk, pandangan mata Samsul menerawang di depan, di lokasi tanah kosong bekas puing-puing pondasi bangunan rumah Belanda di masa lalu. Di tengah Samsul yang sedang asik melamun, tiba-tiba dari permukaan tanah di bekas pondasi bangunan rumah Belanda melesat cahaya yang begitu perlahan terbang ke atas. Cahaya kebiruan yang di dalam buntalan cahaya itu ada sebilah keris bergagang merah. Samsul terbelalak melihat benda pusaka yang bercahaya begitu terang. Samsul sampai berdiri melongo. Benda pusaka berupa keris yang diliputi cahaya itu terus terbang melesat ke atas langit, lantas menghilang begitu saja. Di sini Samsul keheranan. Dia hanya menggaruk kepala, berpikir apa sebenarnya yang tadi dia lihat. Aneh, bentuknya kayak keris, tapi kok diliputi cahaya. Malah ngilang gitu aja, pikir si Samsul. Lantas esok paginya, Samsul pun menuju ke rumah Mbah Merto, Mbah Kakungnya. Dia ceritakan peristiwa semalam. Di sini Mbah Kakung hanya tersenyum. Dia berucap, "Le, kalau ada orang yang melihat benda pusaka seperti itu tandanya benda pusaka itu kemunculannya ingin mencari sosok orang yang mau dia ikuti. Dan siapapun yang melihat benda itu, maka dialah yang dirasa pantas untuk memegang benda pusaka tersebut," ucap si Mbah Merto, kakek dari Mas Samsul. Mendengar itu semua, Samsul pun merasa heran. Apa hubungannya keris itu dengan dirinya? Lantas Mbah Merto melanjutkan perkataannya. Dia bercerita kalau dulu di puing-puing bangunan lokasi keris itu muncul, yang tak jauh dari rumah Samsul adalah bangunan tempat orang-orang Belanda menyimpan benda-benda pusaka hasil rampasan dari orang-orang pribumi. Terlebih katanya merupakan rampasan dari keraton-keraton yang mereka taklukkan. Kok bisa Mbah? Masa keris itu malah pengen ikut Samsul? Samsul gak mau Mbah. Yo wis rapopo, mau atau tidak itu terserah kamu Le, ucap Mbah Merto. Samsul pun pulang kembali ke rumah, tak memikirkan lagi masalah benda pusaka semalam. Namun di malam itu, ketika Samsul kembali keluar dari rumah selepas wiridan, benda pusaka semalam yang diliputi cahaya kebiruan
kembali muncul. Namun kemunculan benda pusaka ini diikuti oleh munculnya 2 ekor sepasang burung perkutut yang terbang sambil terus bersuara seolah mengawal benda pusaka yang muncul malam itu. Benda itu kembali melesat ke langit. Namun 2 perkutut malah hinggap di atap rumah Samsul, terus bersuara seolah memberi tanda agar Samsul mengambil keris yang tadi. Namun Samsul memilih tak memperdulikan itu semua. Buru-burulah Samsul kembali masuk ke dalam kamar. Pintu dia kunci, memaksakan diri untuk tertidur lelap walau tak bisa menutup mata karena perkutut terus berbunyi baru berhenti ketika subuh tiba. Pagi harinya, Samsul pun mendatangi beberapa sesepuh di kampungnya untuk menceritakan peristiwa semalam. Namun jawaban sama kembali terlontar dari mereka seperti jawabannya Mbah Merto, kakeknya Samsul. Namun Samsul menegaskan diri. Dia tak mau memegang benda-benda pusaka itu karena khawatir malah membawa kemadaratan untuk dirinya. Tirakat Samsul pun terus berjalan. Terlebih, tirakat yang dia lakukan merupakan warisan dari almarhum sang kakek dari pihak ibunya yang merupakan seorang kiai dan mempunyai sebuah pondok pesantren di daerah Karanganom. Nah, satu saat Samsul mendengar cerita tentang sorban peninggalan almarhum kakeknya itu. Di mana menurut keluarga, baik anak-anak ataupun cucu dari Mbah Kakungnya, sorban peninggalan almarhum Mbah Kakung itu tak bisa dimiliki oleh siapapun. Tersimpan rapi di Karanganom di tempat tinggal almarhum. Konon katanya, sudah ada beberapa anak, kakak dan adik dari Mariyati, ibu kandungnya Samsul, yang mencoba mengambil dan ingin memiliki sorban itu. Namun ketika sorban dibawa, malam harinya, mereka didatangi oleh berbagai makhluk yang begitu menakutkan. Terkadang berwujud seperti seekor ular yang begitu besar. Terkadang datang dengan wujud makhluk tinggi hitam besar. Membuat mereka tak kuat sampai kesakitan, panas demam, dan sembuh selepas sorban dikembalikan ke rumah almarhum kakek mereka. Penasaran, Samsul pun bertanya ke sang ibu, "Bu, boleh nggak kalau sorban milik Mbah Kakung Samsul bawa?" "Ya boleh, Le. Kalau kamu sanggup, tinggal kamu bawa saja di Karanganom," ucap sang ibu. Samsul pun nekat, karena itu benda warisan almarhum sang kakek. Namun sebelum ke rumah di Karanganom, tempat tinggal almarhum kakeknya, Samsul datang dulu ke pemakaman, ke lokasi sang kakek dikebumikan. Tiba di pemakaman, Samsul lantas tawasulan mendoakan almarhum kakeknya. Dan selepas itu, Samsul langsung pergi ke Karanganom, mengambil sorban almarhum Mbah Kakungnya. Dan malam harinya memang betul lah, Samsul didatangi oleh sosok lelaki tua, kakek-kakek berjubah dan mengenakan imamah. Datang dengan wujud yang begitu indah, tersenyum ke arah Samsul. Samsul ketika bangun merasa heran, karena tak seperti cerita dari paman-paman dan uaknya. Semua malah didatangi makhluk yang menakutkan. Kenapa Samsul
malah didatangi sosok lelaki tua yang begitu karismatik. Ketika ditanyakan kepada ibunya, ibunya pun hanya tersenyum dan berkata, "Le, sepertinya sorban itu memang untukmu. Buktinya, kamu tak sakit demam seperti saudaramu, seperti paman-pamanmu. Wis, simpen yang baik, pakai, gunakan untuk beribadah," ucap sang ibu. Semenjak itu, sorban itu pun tak pernah lepas dari leher Samsul, selalu menemani Samsul ketika sholat, mengaji, ataupun melakukan tirakat yang sedang dia jalani. Satu saat, waktu itu Samsul sedang menjalani tirakat zikir sapar, di mana tirakat zikir sapar mengharuskan Samsul keluar dari rumah, berkeliling pekampungan sambil tak hentinya membaca wirid zikir yang sedang dia amalkan. Itu pun dilakukan pada saat malam hari, karena dulu bangunan di Dukuh Tegalsari belum serapat pada saat ini, belum terlalu ramai. Jadi banyak tempat yang masih sunyi yang bisa dilewati dan didatangi oleh Samsul. Nah, ketika Samsul sedang melakukan tirakat zikir sapar di malam hari, ketika sedang berjalan sambil terus melantunkan zikir kalimat tahlil, Samsul seringkali dicegat oleh penampakan sosok makhluk-makhluk yang begitu menakutkan. Dari mulai dicegat didatangi seekor pocong, genruwo, bahkan pernah Samsul dicegat dan ditawari seorang nenek tua yang membawa kendi. Kendi itu ditawarkan kepada Samsul. Ketika Samsul melongok ke dalam kendi, isinya berupa emas perhiasan. Nenek itu mempersilahkan Samsul membawa harta karun tersebut. Namun Samsul menolak. Samsul paham apa yang diberikan si nenek tidak percuma begitu saja. Pasti ada timbal balik di ujung pemberian harta karun tersebut. Samsul tolak. Nenek itu malah menggeram begitu marah, melotot tajam ke arah Samsul. Samsul lantas terbelalak tak percaya ketika si nenek tua berubah wujudnya menjadi makhluk yang begitu menakutkan. Di situ Samsul pun menutup mata, melanjutkan aurad yang sedang dia jalani, membaca wirid dengan nada yang begitu tinggi, membuat makhluk menyeramkan itu menjerit kesakitan, lantas raib menghilang begitu saja. Samsul pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena waktu yang sudah larut malam, dia pun memilih pulang ke rumahnya. Pengalaman seperti itu tak membuat Samsul mengakhiri tirakatnya. Malam-malam berikutnya, Samsul terus melakukan tirakat zikir sapar. Dan satu ketika Samsul keluar dari rumah, lantas menuju ke sebuah pos ronda di Dukuh Tegalsari. Pos ronda itu lokasinya tak jauh dari bekas kediaman rumah keluarga besar Mbah Darmo, rumah almarhum Nyimas Dalsari. Dari rumah kediaman Samsul itu jaraknya paling cuman 30 meter. Ketika tiba di pos ronda yang kosong tak berpenghuni, gelap tak bercahaya, Samsul lantas masuk dan duduk bersila. Mulai kembali membaca wirid, menghitung butiran-butiran tasbih kayunya. Di tengah Samsul yang sedang membaca wirid, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat itu, tiba-tiba Samsul
sempat terhenti tatkala mendengar suara tembang Jawa yang begitu keras, mengalun begitu merdu, dengan bibir masih mendawamkan kalimat zikir. Pandangan Samsul pun tertuju ke bekas rumahnya Mbah Darmo. Disitulah terlihat oleh mata Samsul sosok Nyi Mas Dalsari muncul, mengenakan baju daster biru muda, sambil terus menari-nari, nembang kidung-kidung Jawa, berjalan perlahan menuju ke arah pos ronda. Di sini Samsul manusia biasa. Ada rasa takut muncul dalam hati dan pikirannya. Namun Samsul berusaha bertahan, terus melantunkan kalimat tahlil. Sosok Nyi Mas Dalsari malah semakin mendekat sambil terus menari dan berhenti 8 meter di depan Samsul. Kepala Nyi Mas Dalsari mengikuti irama zikir yang dilantunkan Samsul, bergerak perlahan ke kiri dan ke kanan. Di sini Samsul udah betul-betul takut. Namun di sini dia mencoba menata keyakinannya, menguatkan perasaannya. Nyi Mas Dalsari terus menari, menghentikan tembang Jawa, hanya menari sambil tersenyum dan menggerakkan kepala. Namun makin lama, yang tadinya tercium bau wangi malah berubah menjadi bau gosong daging terbakar. Bau gosong yang pernah tercium oleh hidung Samsul dulu ketika tugas jaga waktu ada arwah maling meneror kampungnya. Dulu Samsul pernah mencium bau gosong ini ketika kebagian jaga di dekat tower tiang listrik. Samsul lantas merapatkan kelopak matanya. Bau gosong semakin menyengat, bercampur dengan bau asap dan bau api. Bahkan mulai terasa hawa panas menerpa tubuh Samsul dari arah sosok Nyi Mas Dalsari. Perlahan Samsul memberanikan diri kembali membuka mata. Saat itulah wujud Nyi Mas Dalsari yang tadinya begitu cantik, anggun, berubah menyeramkan. Kulit-kulitnya menghitam gosong, menatap tajam ke arah Samsul sambil menyeringai. Lantas rambut panjang yang hitam bergelombang begitu indah tiba-tiba berdiri, lantas dilalap api. Tak sampai di situ, perut Nyi Mas Dalsari meletup, bolong dan mengeluarkan api. Sampai cipratan api, bunga-bunganya mengenai tubuh Samsul. Di sini Samsul sudah begitu lemas tak bertenaga. Sosok Nyi Mas Dalsari dengan wujud yang begitu menyeramkan, seperti kondisi jenazah waktu tergantung kabel tiang listrik di kabel tower. Perutnya bolong mengeluarkan api dengan daging meleleh berjatuhan. Gemetar, lemas, ketakutan Samsul pada waktu itu. Dia sampai terjatuh dari pos ronda. Saking takutnya, wiridan terhenti. Samsul akhirnya berusaha menjauh dari pos ronda sambil berjalan ngesot menuju ke rumahnya. Sedangkan tatkala Samsul berjalan ngesot menjauh dari pos ronda menuju ke arah rumah yang 30 meter jauhnya, sosok Nyi Mas Dalsari dengan wujud yang menakutkan tadi malah berjalan sambil menari, tertawa begitu menakutkan, mengiringi Samsul yang ngesot-ngesot ketakutan. Namun ketika Samsul sampai di halaman rumah,
sosok Nyi Mas Dalsari yang tubuhnya diselimuti api hilang lenyap begitu saja, hanya menyisakan bau gosong daging terbakar. Tiba di depan pintu, sambil masih ngesot bersimpuh, Samsul menggedor-gedor pintu rumahnya, lalu pintu pun terbuka. Samsul pun ditanyai apa yang terjadi. Samsul menjelaskan apa yang dia saksikan. Selepas itu dibantu berdiri, dibopong, dipapah, masuk ke dalam rumah. Di situ pun Samsul mendapatkan sebuah pengalaman baru. Biasanya dia melihat sosok Nyi Mas Dalsari dengan wujud yang begitu cantik. Namun malam itu Samsul diperlihatkan sisi lain dari perwujudan danyang Nyi Mas Dalsari yang tubuhnya diselimuti api. Samsul yakin kalau itu adalah wujud paling menakutkan sosok Nyi Mas Dalsari. Dari situ Samsul mulai agak hati-hati. Bukan benci atau takut. Justru Samsul, walau sudah diperlihatkan wujud menakutkan sosok Nyi Mas Dalsari, Samsul setiap kali sholat selalu mengirim hadiah surat Al-Fatihah untuk Nyi Mas Dalsari. Selain masih terkait ikatan keluarga, Samsul berharap agar sosok Nyi Mas Dalsari bisa tenang di alam sana. Akhirnya, tepat di tahun 2016, Samsul waktu itu menjadi seorang takmir masjid. Masjid Pendopo Baitul Makmur di daerah Klaten sana. Tentunya teman-teman yang tinggal di Klaten tahulah keberadaan Masjid Pendopo Baitul Makmur. Disitulah Samsul menjadi takmir masjid. Dan di situ pula Samsul berkenalan dengan orang-orang dari JRA atau Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Samsul pun akhirnya ikut pelatihan ruqyah dan diterima menjadi anggota JRA. Di situ pula Samsul mulai mengamalkan ilmunya untuk membantu orang-orang dengan pengobatan ruqyah yang dia kuasai. Dan semenjak menjadi peruqyah, Samsul sudah cukup lama tak pernah lagi melihat penampakan sosok Nyi Mas Dalsari. Namun, walau tak pernah lagi melihat penampakan Nyi Mas Dalsari, berbeda cerita dengan warga kampung Tegalsari yang lainnya. Hingga detik ini, warga kampung Dukuh Tegalsari sesekali masih sering melihat penampakan sosok Nyi Mas Dalsari. Walau tak sesering tahun 90-an dulu. Terkadang hanya menampakkan suara tembang Jawa tanpa wujud nyata yang terlihat seperti di waktu-waktu dulu. Namun yang jelas, hingga saat ini pun, menurut penuturan dari Mas Samsul, Nyi Mas Dalsari eksistensinya masih ada. Betul-betul menjadi danyang penunggu Dukuh Tegalsari, akan muncul di waktu-waktu tertentu, sekedar menampakkan diri, bahkan terkadang membantu warga Dukuh Tegalsari. Dan Mas Samsul selepas selesai menuturkan kisah pengalamannya, membagikan kisah urban legend di kampung kelahirannya, dia berharap agar orang-orang tahu kisah yang selama ini hanya diketahui orang Dukuh Tegalsari. Dan berharap pula banyak orang yang mau mendoakan Nyi Mas Dalsari agar tenang di alam sana dan tidak berkeliaran di alam manusia. Itulah kisah tentang danyang Dukuh Tegalsari. Semoga menjadi pengetahuan baru
wawasan baru untuk kita semua bahwa keberadaan makhluk halus, makhluk lain itu betul-betul nyata.